Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika seorang tentara Amerika bernama Ray menggedor pintu suatu rumah. Setelah digedor, pintu itu langsung diberondong peluru dari dalam, lalu Ray langsung mengambil dan melepas pengaman granat. Ray melempar granat ke dalam pintu yang berlubang, granat itu meledak mengenai dua orang penjahat. Atasannya bilang untuk tahan dulu, tapi ia menyergap masuk dan menembaki penjahat lainnya. Di lantai atas ia bertemu penjahat yang menodongkan pistol pada sandera. Setelah bernegosiasi, penjahat yang lengah berhasil ditembak oleh Ray. Setelah misi selesai, Ray dan timnya kembali ke markas dan akan pulang ke rumah. Kepulangan Ray disambut dan dijemput oleh istrinya yang bernama Gina. Lalu mereka pulang ke rumah yang berlokasi di pesisir laut Italia. Besok paginya ketika bangun ia membaca pesan istrinya yang keluar membeli sarapan. Saat Ray sendiri ada dua orang yang mengendap masuk ke rumah. Ray yang waspada bisa mengatasi dan menghajar para penyusup itu. Satu penyusup ditendang kepalanya hingga tembok jebol. Dan penyusup satunya dibanting ke kloset hingga pecah, ketika teringat Gina Ray bergegas lari. Ray menabrak penghuni apartemen lain saat berlari. Tapi sesaat kemudian Ray tumbang jatuh ke lantai. Ternyata orang yang ditabraknya, dengan cepat menusukkan obat bius yang ditutup koran pada Ray. Saat tersadar, kaki dan tangan Ray sudah terikat di kursi. Orang yang menangkapnya memperkenalkan diri dan bernama Martin X. Martin bertanya siapa yang memberitahu ada sandera di Mombasa, dan Ray bilang tidak tahu. Karena Ray tutup mulut, Martin menyuruh membawa keluar Gina. Bahkan saat Gina diancam di kepalanya, Ray bersikeras tidak tahu. Akhirnya Martin benar-benar membunuh Gina dengan alat itu. Ray sangat emosi, dan bilang akan memburu Martin dan menghabisinya. Dan Martin langsung menembak Ray. Berikutnya Ray terlihat terbaring di suatu fasilitas canggih. Tak lama Ray terbangun, dan terdengar suara komputer transfusi Bloodshot telah selesai. Ia dihampiri oleh seorang wanita bernama Katie yang menenangkannya. Tapi tak lama setelah itu, pandangan Ray mulai kabur dan pingsan kembali. Berikutnya Ray dikunjungi Dr. Harding dan Katie saat sudah tersadar kembali. Ray tidak ingat apa-apa, Dr. Harding mengatakan bahwa Ray meninggal, dan jasadnya didonasikan untuk proyeknya. Ray tidak percaya dan bilang, kalau ia meninggal seharusnya ada kerabat yang mengambil jasadnya. Lalu Katie menegaskan, militer Amerika hanya mendonasikan jasad tentara yang tidak diklaim keluarganya. Lalu Dr. Harding meminta Ray mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba langsung dilukai dengan pisau bedah. Ray disuruh melihat tangannya yang terluka, tangan yang terluka itu sedang terjadi pemulihan yang sangat cepat. Ia disuruh menaruh tangannya di alat kaca pembesar digital, dan terlihat jutaan nanorobot seperti serangga. Nanorobot bekerja menyembuhkan area yang terluka dengan cepat. Dr. Harding juga menunjukkan tangan kanannya yang juga menggunakan tangan sintetis. Katie juga memakai alat pernapasan sintetis, karena paru-parunya rusak saat masih menjadi penyelam angkatan laut. Ada juga sniper yang kehilangan penglihatannya bernama Tibbs, dan dipasang kamera ke sarafnya. Kamera itu tidak hanya untuk melihat, tapi juga untuk menganalisa keadaan sekitar. Yang terakhir adalah mantan tentara SEAL bernama Dalton yang kehilangan kaki dan diganti kaki sintetis. Lalu setelah itu Dalton mengantar Ray ke kamarnya. Saat tidur, Ray bermimpi saat istrinya dibunuh dan ia terbangun sambil memukul tembok hingga pecah. Lalu ia langsung ke ruang fitness dan dengan sekali tinju samsak pasir jebol. Tidak puas, Ray meninju tiang pondasi gedung hingga retak. Lalu ia duduk santai di samping kolam, dan melihat Katie sedang latihan menyelam. Kemudian mereka mengobrol-ngobrol, karena Ray tidak bisa tidur. Lalu setelah itu Katie mengajak Ray minum alkohol. Setelah minum, ingatan Ray sepenuhnya kembali, dan ia mengingat pembunuh istrinya Martin X. Ray langsung ke parkiran dan pergi mengendarai sebuah mobil. Dr. Harding bertanya siapa yang diburu Ray, dan Ray menjawab Martin X. Sementara rombongan mobil Martin X dan pengawalnya sedang dalam perjalanan. Di dalam terowongan mobil rombongan Martin paling depan ditabrak oleh truk hingga terguling. Sisa mobil rombongan Martin tidak bisa lewat, karena truk pengangkut tepung yang terguling itu menutup jalan. Para pengawal Martin melemparkan granat flare untuk menerangi sekitar. Tak lama Ray keluar dan menembaki mobil Martin, penjaga lain langsung menembak Ray hingga tumbang.
Ray hanya berpura-pura tumbang, ketika para penjaga lengah mereka langsung menghajar mereka. Darah nanorobot yang tercecer langsung kembali kepada Ray lalu menyembuhkannya, dan Martin menjadi panik. Ray menarik mayat seorang pengawalnya ke arah mobil Martin. Ia menarik pengaman granat di mayat itu dan menempelkannya ke kaca mobil Martin hingga meledak. Kaca anti peluru mobil Martin akhirnya pecah. Ray langsung ditembak oleh kepala pengawal hingga sebelah mukanya hancur. Ray langsung membalas menembak kepala pengawal itu, sementara nanorobot sedang memulihkan wajahnya. Tersisa hanya Martin X yang juga langsung ditembak oleh Ray, dan bersamaan wajah Ray telah pulih sempurna. Lalu Ray pergi ke titik penjemputan dan terlihat Dalton membawa bensin untuk membakar mobil yang dipakai Ray. Sampai di markas, Ray yang sedang di ruang pemulihan didatangi Dalton yang mematikan saraf motoriknya. Ketika Ray tidak bisa bergerak lalu Dalton mengatakan yang sebenarnya, bahwa Ray hanyalah alat mainan pembunuh. Setelah itu Dalton menghapus semua ingatan Ray, dan Ray langsung hilang kesadaran. Lalu semua nanorobot yang lama dikuras dikeluarkan semua dari tubuh Ray. Dan tubuh Ray diisi kembali dengan nanorobot yang baru. Dr. Harting memerintahkan programmernya untuk men-setting ulang simulasi ingatan Ray. Muka pembunuh istri Ray juga dirubah dari muka Martin X menjadi muka Nick Baris, yang semua adalah mantan rekan Dr. Harting di perusahaan RST. Lalu skenario yang sama berulang kembali, setelah terbangun Ray dijelaskan kekuatan nanorobotnya dan dikenalkan dengan anggota lainnya. Seperti sebelumnya, setelah minum alkohol bersama Katie, ia teringat pembunuh istrinya kali ini adalah Nick Baris dan langsung pergi. Di markas Nick Baris, Ray kembali berpura-pura tumbang setelah ditembak 4 kali. Setelah dikira sudah mati, Ray digotong oleh para pengawal Nick ke dalam rumah. Nick menyuruh pengawalnya untuk memanggil teknisinya yang bernama Wiggins. Wiggins membuka koper yang dibawanya dan berisi seperti senjata canggih. Ternyata teknisi Dr. Harting mengenali Wiggins juga. Sementara Ray mulai beraksi dan dengan brutal menghajar pengawal di sana. Nick menyuruh Wiggins segera mengaktifkan senjata tersebut. Teknisi Dr. Harting menganalisa senjata tersebut, dan menyimpulkan itu adalah senjata elektromagnet. Dr. Harting meminta dihubungkan dengan Ray untuk pergi dari sana, tetapi Ray memutus koneksi. Sementara Nick dengan panik menunggu daya senjata itu terisi penuh baru bisa digunakan. Belum sempat digunakan, Ray sudah masuk ke ruangan Nick dan langsung menembaknya. Dr. Harting pun merasa lega. Tapi ternyata Wiggins menggunakan remote cadangan, seketika seluruh nanobot dalam tubuh Ray lumpuh. Ray pun langsung tumbang tak sadarkan diri, di markas Dr. Harting pun kehilangan sinyal. Wiggins membawa Ray yang pingsan, dan membangkitkannya dengan disetrum tegangan tinggi. Lalu Wiggins memperkenalkan dirinya pada Ray dan keahliannya adalah mengkoding. Ray sempat melamun, dan melihat wajah penembak istrinya berubah-ubah. Lalu ia menceritakan istrinya yang dibunuh dengan wajah pembunuhnya berubah tersebut kepada Wiggins. Dan Wiggins juga bercerita, ada rumor pembunuh bayaran yang membunuh para pembelot perusahaan RST. Akhirnya Ray menyadarinya, ia melewati simulasi mimpi buruk istrinya dibunuh, dan pergi untuk balas dendam pada orang yang ditarget. Setelah mengetahui kebenarannya, Ray melukai tangannya dan mengucurkan darah nanorobot ke dalam gelas untuk Wiggins pelajari. Wiggins lalu memberi Ray mobil tua untuk dia pergi, agar tidak terlacak. Ray datang ke tempat Gina, yang ternyata memang masih hidup. Bahkan Gina sudah berkeluarga dan mempunyai anak perempuan. Ray bertanya kapan terakhir bertemu dengannya, dan Gina menjawab 5 tahun yang lalu. Saat berkendara balik, mobil Ray ditabrak dan didorong oleh truk lapis baja. Pengendara truk itu ternyata adalah Dalton yang langsung menembak Ray dengan senjata pelumpuh. Lalu Ray kabur, Dalton segera menyuruh Tibbs melacaknya, dan Tibbs segera memakai perlengkapannya. Lalu Tibbs menembakkan 3 kapsul ke udara. 3 kapsul itu adalah alat pelacak, yang kemudian terbuka menjadi drone pelacak. Tak lama Ray pun berhasil terlacak, dan Dalton dan Tibbs langsung mengejarnya. Ray mengambil senjata dari polisi yang sedang makan di mobilnya, dan menembaki Dalton dan Tibbs. Ray lalu menyergap Dalton dan mendorongnya ke aspal dan menahannya. Tak lama truk berkecepatan tinggi lewat menabrak Ray dan melindas kaki sintetis Dalton hingga hancur berkeping-keping.
Ketika sopir truk melihat wajah Ray sedang dalam proses pemulihan, menjadi takut dan pergi. Setelah itu Tibbs berhasil menancapkan alat koneksi nanorobot, agar bisa dikendalikan lagi dari markas pusat, dan langsung mematikan nanorobot sehingga Ray tumbang. Setelah itu Harting memerintahkan Katie untuk menghabisi Wigen, tetapi Katie menolak. Harting langsung mengontrol dan mematikan alat penapasan sintetis Katie, sehingga Katie sulit bernapas. Akhirnya Katie menunggu Wigen dan berpura-pura minta korek padanya. Wigen lalu menyalakan rokok Katie, lalu Katie meniupkan asap rokok bius padanya dan Wigen pun pingsan. Setelah itu baru Katie menumbangkan semua pengawal Wigen. Di sisi lain Harting memasuki alam bawah sadar Ray. Lalu ia langsung membangun ruang simulasi di daerah tempat Ray dan Gina tinggal, di pesisir laut Italia. Semuanya tampak jelas dan nyata, dan Harting bilang ini semua untuk Ray. Tapi Ray tidak terima dijadikan alat pembunuh dengan metode skenario balas dendam. Sementara Katie kembali, dan bilang Wigen kabur karena tahu akan dihabisi. Harting langsung mengambil keputusan mengaktifkan simulasi dengan Wigen sebagai targetnya. Lalu Ray di alam bawah sadar kembali mengulang skenario simulasi, mulai dari saat akan menyelamatkan Sandra. Ketika semua sibuk, Katie menyusup masuk ke ruang simulasi, dan mengaktifkan alat hacker buatan Wigen. Katie langsung masuk ke alam bawah sadar Ray dan bertemu dengannya. Melihat itu Harting langsung ke ruang simulasi dan memanggilnya sedang apa. Setelah dibuka oleh Katie, Wigen langsung mengambil alih simulasi Ray. Ia mulai menghapus bagian-bagian simulasi Ray, hingga akhirnya Ray bangun dan tersadar. Sementara Harting berhasil masuk ke ruang simulasi dan langsung melempar Katie, serta mematikan alat pernapasannya. Sistem kontrolnya menolak akses Harting, karena sudah dibajak oleh Wigen. Katie segera meninggalkan Harting dan membakar ruang server. Di sisi lain Ray dihadang oleh Dalton yang sudah dilengkapi dengan tambahan tangan sintetis. Dalton mulai meninju Ray dengan tangan sintetisnya dan mereka mulai bertarung. Ray lalu menyergap dan mendorong Dalton menjebol dinding, hingga keduanya terjatuh. Saat Dalton dan Ray bertarung kembali, dari atas Tibbs muncul dan langsung mulai meninju Ray, tapi Ray menghindar. Ray yang dikeroyok berhasil menangkap kedua tangan sintetis Dalton dan menendangnya hingga terjatuh. Tibbs menghindari serangan Ray dengan bersalto, dan dari bawah tiba-tiba muncul Dalton yang langsung menendang Ray hingga terjatuh. Tapi Ray beruntung karena ada lift yang menuju ke atas, sehingga ia dapat langsung berpijak. Ray melompat ke arah Dalton dan mencekiknya dari belakang, tetapi dengan dorongan kaki Dalton berhasil mendorong Ray keluar dan menjatuhkannya. Ray terjatuh menghantam lift di bawahnya tempat Tibbs menunggu, dan membuat lift itu keluar jalur serta amblas. Ketika lift itu sudah tidak bergerak karena tertahan dua kawat metalnya, Dalton mulai memotong satu kawat metalnya dan membuat Tibbs terjun bebas. Saat Dalton memotong kabel satunya, Ray sempat melompat dan ikut menarik Dalton. Ketika jatuh Ray memusatkan nanorobot ke jantungnya, sehingga kekuatannya menjadi lebih besar. Dengan jantungnya yang bercahaya, Ray mematahkan kedua tangan sintetis Dalton dengan mudah dan terakhir meninjunya langsung ke dasar tanah. Sampai di bawah Ray melempar tangan sintetis Dalton ke mobil Harting yang akan kabur, sehingga mobil tidak bisa jalan. Harting mengambil senjata berat dan menembak Ray. Ray berhasil menangkap pelurunya, tetapi kemudian peluru itu meledak menghancurkan setengah badan Ray. Lalu nanorobot dengan cepat memulihkan badan Ray yang hancur berkeping-keping. Harting menembak lagi, kali ini ditahan oleh nanorobot, lalu dipreteli dan dinetralisir agar tidak meledak. Setelah menahan tembakan kedua, nanorobot kehabisan daya, sehingga Ray tidak punya kekuatan lagi. Harting dengan yakin langsung menghampiri dan mencekik Ray. Saat dicekik Ray menjatuhkan peluru yang tadi dinetralisir. Pemicu peluru itu menekan ke aspal dan langsung membuat ledakan besar. Setelah beberapa waktu, Ray terbangun dan di depannya ada Wigen yang berhasil memulihkan Ray dan memodifikasi nanorobotnya. Lalu Ray berterima kasih kepada Wigen. Kemudian Ray keluar mobil van menemui Katie yang sedang duduk dan mengobrol. Selepas itu Ray, Katie dan Wigen jalan kembali dengan mobil van itu dan terus berpindah-pindah tempat, lalu cerita pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.